Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alam, al-aliyil azimil karimil salam, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi min jami'il atham. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi tasafa bi min sifatil jalali wal ikram, wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'am. ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sahabat LAM, Lembaga Amal Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali untuk mengambil intisari atau hikmah dari kisah yang sudah kita sampaikan 2 kali pertemuan, yaitu kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian masing-masing di antara mereka melakukan sebuah berdoa, bermunajat kepada Allah. Masing-masing di antara mereka mengungkapkan apa yang pernah mereka lakukan, yang amal tersebut adalah benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun terbebas dari kesempitan, kesulitan. Nah, sahabat LAM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama sudah kita sampaikan bahwa kisah tersebut adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hidup di zaman dahulu. Jadi beliau mengatakan di zaman dulu ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Begitu seterusnya kisahnya yang sudah pemirsa saksikan ya. Nah, sekarang hikmah yang kedua yang tidak kalah hebatnya gitu ya. Hikmah yang kedua adalah penyampaian pesan agama dengan sebuah kisah akan mudah dicerna oleh audiens. Nah, ini perlu dipahami ya oleh para guru ya, para murabbi, para dai, para mubaligh ya. Subhanallah. Dengan kisah-kisah yang disampaikan itu, yang untuk menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan moral melalui kisah ini, itu akan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Sekalipun itu adalah orang awam dia, ini mudah menerimanya. Karena kalau kita menyampaikan teori gitu ya, maka ini akan sulit bisa diterima. Tapi kalau kisah itu menyampaikan teori dengan sebuah kisah dan diiringi dengan contoh-contoh, ini akan lebih mudah diterima. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kisah tersebut dengan ingin menyampaikan nilai-nilai agama tersebut dengan kisah. Subhanallah, ini menarik. Mudah-mudahan ini bisa diambil oleh siapa saja di antara kita yang memiliki profesi sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, sebagai seorang murabi, mu'alim dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan sahabat yang senantiasa menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Khususnya adalah sahabat Abdullah bin Umar ya. Subhanallah. Beliau mengisahkan ini 14 abad yang lalu sampai sekarang masih bisa kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama ya. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat itu memang orang-orang pilihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi ayyikum ihtadaitum ihtadaitum." Mana saja yang kalian ikuti dari sahabat-sahabat itu, kalian akan mendapatkan hidayah. Sehingga ini yang menyebabkan Imam Malik rahimahullahu taala, guru dari Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, pada saat itu didatangi oleh salah seorang dari khalifah Bani Abbasiyah untuk mencetak kitabnya Muwatta ya, yang berisi kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam di wilayah kekuasaan Abbasiyah pada saat itu. Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan, katanya.
Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi SAW tersebar kemana-mana. Biar mereka mengambil dari sahabat-sahabat itu. Subhanallah, bentuk ketawaduan. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita doakan sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in ya. Mereka mendapatkan tempat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah berjuang mempertahankan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang ketiga, agama ini disampaikan dengan perantara sanad. Nah, ini penting gitu ya. Karena sanad perantara gitu ya. An atau haddatsana ini, jadi para sanad ini ya merupakan bagian dari agama. Al-isnadu minad din, kata Abdullah bin Mubarak. Laulal isnad laqala man syaa sa'a. Laqala man syaa syaa. Kalau tidak ada perantara ini yang membawa agama ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang akan bebas mengatakan tentang agama ini dengan hawa nafsunya gitu ya. Nah, oleh karena itu lagi-lagi kita doakan rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim sampai kepada sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar kepada mereka. Kalau bukan karena mereka, maka tidak mungkin kita bisa membaca kitab-kitabnya saat sekarang ini ya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Agama disampaikan dengan perantara sanad. Kita pun berguru kepada orang-orang yang memiliki perantara sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kelima adalah keutamaan orang yang menghafal hadis, memahami serta menyampaikan sesuai dengan sumbernya. Karena Nabi dalam sabdanya mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang-orang yang senantiasa mendengarkan hadisku, kemudian memahaminya dan disampaikan kepada orang lain. Subhanallah. Jadi mempelajari hadis itu juga ibadah. Jadi mempelajari hadis Nabi SAW merupakan ibadah. Mari, sahabat lam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini ya, kita baca hadis-hadis Nabi SAW sambil kita hafalkan. Yang berikutnya, yang keenam adalah orang beriman pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu adalah sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bil khairi wasyarr, katanya. Kata Allah, aku akan uji kalian dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Nah, bagi orang-orang yang beriman mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, kalau Allah mencintai hamba-hambanya akan diuji oleh Allah. Nah, oleh karena itu, sahabat lam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita sekarang sedang diuji, baik dengan kesenangan maupun dengan kesempitan, mari kita katakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mungkin ini adalah bentuk sapaan Allah kepada kita semua. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah pentingnya bertawassul dengan amal-amal saleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sarana yang syar'i di antaranya adalah ibadah, salat, tilawatil Quran, dan amal-amal soleh yang sudah kita dengarkan dalam kisah ini yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Birrul walidain, amanah ya. Kemudian juga meninggalkan kemaksiatan. Sahabat lam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah tersebut juga ada hikmah yang sangat penting sekali. Ada 3 orang yang bermunajat tadi. Yang pertama mengatakan dia adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada sebuah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Carilah nanti seorang yang bernama Uwais, karena doanya selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Umar, cari orang yang bernama Uwais. Tiap hari Umar melihat ya
kafilah-kafilah yang datang dari Yaman karena Al-Qarn. Jadi Uwais Al-Qarni itu adalah kabilah yang ada di Yaman. Setiap ada orang yang datang ditanya, "Hal fikum Uwais? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais?" Sampai suatu saat ada orang yang bernama Uwais itu. Saya, katanya. Subhanallah, orangnya biasa, orangnya kurus. Kemudian Umar bin Khattab pun menceritakan apa yang didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa yang kamu miliki wahai Uwais sehingga doa-doamu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, beliau orang yang jujur. Ya, saya ini tidak punya amalan apapun kecuali saya adalah selalu menjaga ibu saya. Subhanallah. Tinggal ibunya tapi dijaga betul ibunya ini. Jadi birrul walidaynya ini tinggal ibunya dijaga betul oleh Uwais ini. Sehingga munajat-munajatnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Sahabat lam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya masalah, mari kita perhatikan, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Kalau itu kita lakukan karena Allah, apapun permasalahan kita, permasalahan keluarga, permasalahan apapun, mari kita kembali kepada orang tua kita ya. Berbaik kepadanya, berbuat baik kepadanya. Berikan hadiah kepada orang tua kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ya. Berikan hadiah kepada mereka. Berikan sesuatu yang menyenangkan. Jangan sampai orang tua kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik dari kita. Hal yang menyedihkan baru diceritakan. Jangan. Usahakan mereka mendengarkan dari kita hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang orang yang bermunajat tadi, bahwa dia adalah seorang pemuda yang kaya raya yang menginginkan ya anak pamannya yang sangat cantik, tetapi selalu menolak. Ketika dalam keadaan terdesak, dia pun mau kemudian diberikan bayaran sekian. Tetapi pemuda ini adalah juga memiliki iman yang luar biasa, dan wanita itu adalah wanita yang solehah. Maka di sini kata pemuda tadi, ya Allah, kalau aku melakukan itu, meninggalkan kemaksiatan karena kamu ya Allah, karena engkau wahai Allah, maka hilangkanlah kesulitan kami ini. Nah, yang kedua di sini adalah pentingnya kita bertakwa kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Terima kasih ya Allah, engkau datangkan Ramadan untuk kami, kepada umat ini, karena Ramadan adalah akan mengikis, sebagai saran untuk mengikis dosa-dosa kita semuanya. Dengan catatan kita beriman kepada Allah, kita mengimaninya dengan sebenar-benarnya, dan kita melakukan ibadah puasa karena iman dan mengharapkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Terima kasih Allah, alhamdulillah ya Allah, Ramadan telah datang kepada kami. Kemudian yang terakhir di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang tawasul, yaitu kejujuran. Jadi laki-laki saudagar ini, majikan ini jujur, amanah dia. Jadi ketika dia akan membayar gaji pegawainya, ternyata satu orang tidak ada dia. Ini disimpan uangnya, bahkan dikembangkan, tidak justru dihabiskannya. Ini amanah, kejujuran. Nabi berpesan kepada kita semua, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu, amanah itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innar rajul la yasduqu fi kalami hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang berusaha untuk berbicara jujur, maka dia akan ditulis di Lauhul Mahfuz, dia adalah orang yang jujur. Kemudian Nabi mengatakan, iyyakum wal kadzib, jangan berdusta, jangan berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Orang yang selalu berbohong itu akan membawa kepada keburukan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Orang yang selalu berbuat buruk, berbuat jelek, maka dia bisa masuk neraka nanti. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan. Maka mari jaga kejujuran kita, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Jujurlah kita di dalam berbicara, jujur di dalam berbuat, dan jujur di semua amal-amal yang kita lakukan. Jangan menjadi orang yang berpura-pura.
Sehingga dengan kejujuran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dengan surganya. Sahabat Lam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal ya. Mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah yang dapat diambil. Silakan gali sendiri gitu ya. Gali dan gali sendiri, sehingga ini akan menginspirasi kita semua untuk senantiasa kita melakukan amal-amal kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, mengampuni segala semua dosa-dosa kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita keluar dari Ramadan kita mendapatkan predikat muttaqin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.